Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kak Mukhlis di channel Gematika. Gemar matematika, matematika hebat. Adik-adik semuanya, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang pembahasan soal Olimpiade Matematika untuk materi bangun datar. Baik, kita langsung masuk pada contoh soal. Soalnya ini, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini ada gambar. Jika diketahui BC ya, BC ini, BC tegak lurus dengan AC, tegak lurus dengan AC. Nah, ini ya. Jadi BC ini tegak lurus dengan AC. R kecil sama dengan 7 akar 2. Nah, ini R kecil 7 akar 2. Dan R besar sama dengan 11 akar 2. R besar ini segini ya, jari-jari lingkaran besar ini 11 akar 2. Maka nilai A itu adalah jarak antara ini titik C ke sini ya. Jadi alas segitiga ini ya. Nah, kita masuk pada penyelesaian. Nah, ini gambarnya ya. Jadi tadi ada B, C itu tegak lurus dengan AC ya. Kemudian di sini R, di sini R besar, ini R kecil, ini R besar ya. Nah, perhatikan di sini DE ya. DE kita tambahkan titik E di sini, tadi tidak ada. DE itu sama dengan DC ditambah dengan CE ya. DE itu sama dengan DC ditambah dengan CE. Benar ya? Jadi panjang DE ini adalah sama dengan panjang DC ditambah dengan panjang CE. Nah, kemudian DC kita tahu tadi R ini panjangnya adalah 11 akar 2. Maka DC ini adalah 11 akar 2 ditambah dengan 11 akar 2. Kita teruskan ya. Nah, kemudian DE itu sendiri yaitu kan DC ditambah dengan CE. Nah, sisanya di sini adalah A. Nah, jadi kita tuliskan DE itu sama dengan 11 akar 2 ditambah dengan 11 akar 2 ditambah dengan A. Ya, kita jumlahkan DE sama dengan 11 tambah 11 22, akar 2 nya tetap ya. Nah, kemudian DO sekarang ya. Kita beralih ke DO. Mana DO? Ini DO ya. Bukan DC lagi ya, ini DO. DO kita ambil titik O ini adalah pertengahan antara D dan E ya. Di tengah-tengahnya ada titik O. Maka kita tuliskan DO sama dengan setengah kali dengan DE. Benar ya? Jadi panjang DO itu adalah setengah dari DE karena dia berada di tengah-tengah. Kita tentukan. Nah, kemudian DO sama dengan setengah dikali DE, kan diperoleh ini ya. DE itu 22 akar 2 ditambah A. Berarti kita ganti DE-nya 22 akar 2 ditambah A. Ya, kemudian DO kita kalikan setengah kali 22 itu 11 akar 2 ya, setengah kali 22 akar 2 hasilnya 11 akar 2 ditambah dengan setengah kali A tetap setengah A ya. Nah, kita berhenti di sini. Kemudian kita tahu DO itu sama dengan OF. Lihat ini, DO ini kan setengah dari DE, sedangkan ini merupakan setengah lingkaran. Jadi ini ada lingkaran ya. Ini kita gambarkan cuma setengahnya saja. Maka DO ini posisinya sebagai apa? Jari-jari ya, jari-jari dari lingkaran yang besar ini, yang setengah lingkaran. Maka namanya jari-jari O ini merupakan titik pusat. Maka DO itu sama dengan OF. Nah, ini kita tambahkan titik di sini, OF. Ya. Kenapa? Karena ini titik pusat ditarik ke busur lingkaran ini, maka
ini merupakan juga jari-jari ya. Jadi DO sama dengan OF, panjangnya sama. Karena ini titik pusat, ke sini jari-jari, ke sini juga jari-jari ya. Maka DO kita tuliskan DO sama dengan OF sama dengan OB. OB mana OB? OB ditambah dengan BF. Nah ini, jadi DO itu sama dengan OF. OF itu sendiri sama dengan OB ditambah dengan BF ya. Nah ini DO sama dengan OF sama dengan OB ditambah BF ya. Nah DO kita tuliskan 11 akar 2 ditambah setengah A, kita tuliskan di sini. Sedangkan OF sama dengan OB ya ditambah dengan BF. Mana BF? Nah BF ini merupakan B ini kan titik pusatnya dia ya. BF ini merupakan juga jari, maka panjangnya BF ini sama dengan R kecilnya tadi 7 akar 2, maka bisa dituliskan BF ini ya, OB ditambah BF ini kita bisa tuliskan OB nya masih tetap, belum tahu jalannya berapa, OB belum tahu, kita tuliskan OB tetap ditambah dengan BF nya sama dengan R yaitu 7 akar 2. Nah itu ini ya persamaannya. Kemudian kita tuliskan di sini setengah akar 2 ditambah setengah A sama dengan OB ditambah 7 akar 2. Jadi OF nya sudah kita tuliskan lagi ya, sudah menjadi seperti ini. Nah setelah itu kita pindah ruas ya, yang ini pindah ruas ke sini. Jadi OB tetap ini pindah ke sini, 11 akar 2 plus menjadi min ya, jadi 11 akar 2 dikurangi 7 akar 2 ketemu 4 akar 2 ditambah setengah A sama dengan OB ya. Kita lanjut. Nah perhatikan di sini, karena segitiga ABC dan segitiga OBC, mana ABC? ABC ya, segitiga ABC ini ABC, perhatikan ya, segitiga ABC dan segitiga OBC mana? OBC. Nah jadi ada dua segitiga yang besar ini ABC ini, kemudian segitiga OBC ya mempunyai sisi yang sama. Mana sisi yang sama? Yaitu sisi BC ya. Jadi seolah-olah ini segitiga OBC itu berada di dalam segitiga ABC ya. Nah maka kita peroleh AB kuadrat ya, AB kuadrat. Jadi kita sisi yang sama tadi kan BC ya. Nah BC itu bisa diperoleh, kita fokus di segitiga ABC dulu. Misalnya ini segitiga ABC ya, jadi persamaan ini adalah dari segitiga ABC ya, karena sisi yang sama adalah BC ya. Berarti untuk mencari BC itu adalah caranya dengan ini kan sisi tegak ya, ini segitiga siku-siku ya. Tadi dijelaskan bahwa BC itu tegak lurus dengan AC ya. Maka untuk mencari BC ya, sisi tegak lurus ini, sisi tegak ini, maka sisi miring kuadrat ya, dikurangi dengan sisi datarnya kuadrat ya. Paham ya? Jadi persamaannya di sini BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Nah maka kita tuliskan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat sama dengan, nah ini fokus di segitiga BOC atau OBC ya, segitiga yang kecil ini. Nah untuk mencari sisi ini ya, persamaannya tadi tetap karena sisi ini yang sama. Maka untuk mencari BC, maka rumusnya yaitu BO kuadrat sisi miring dikurangi dengan OC kuadrat ya, rumus Pythagoras ya. Paham ya? Tujuannya apa? Karena kita akan mencari A ini, nilai dari A ini, maka kita munculkan BO ini ya. Baik, AB kuadrat, mana AB?
AB kuadrat, ya. AB ini bisa diperoleh dari ini. A ini kan titik pusat ya dari setengah lingkaran ini ya. Maka A ke titik ini merupakan jari lingkaran ini. Maka panjangnya juga sama dengan R besar, ya, ini ke sini. Maka kita tuliskan R besar berarti kan 11 akar 2, ya. Maka AB ini kan harusnya ini sisi A sampai sini ya ditambah dengan ini sampai sini ya. Maka sama halnya R besar ditambah dengan R kecil. Kita tuliskan 11 akar 2 ditambah 7 akar 2 dikuadratkan. Karena ini AB kuadrat ya. R kecilnya tadi kan 7 akar 2. Paham ya? Nah, kemudian AC mana? AC ini ya bisa diperoleh dari 11 akar 2 sama ya. AC ini kan R ini ya. Jadi AC itu R besar. R besarnya berapa? 11 akar 2. Kita tuliskan dikuadratkan. Sama dengan sekarang yang sisi kanan. BO kita tahu ini ya, kita masukkan 4 akar 2 ditambah setengah A dikuadratkan. Dikurangi OC kuadrat ya. OC berarti yang di sini. OC. Nah, OC itu bisa diperoleh dari ini. OC itu dari AC dikurangi dengan AR ya. Jadi saya ulangi, OC itu bisa diperoleh dari AC ya dikurangi dengan AO. Mohon maaf. Jadi OC itu bisa diperoleh dari AC dikurangi dengan AO. Kita tahu AC ini adalah R besar yaitu 11 akar 2. Kita tuliskan ya. Jadi AC dikurangi dengan AO. Nah, panjang dari AO itu berapa? AO kita perhatikan di sini. DO ini ya. DO itu 11 akar 2 ditambah setengah A. Nah, kita tahu bahwa DO itu kan ini. DA ditambah dengan AO. Nah, DA itu sendiri yaitu 11 akar 2, berarti ini. Nah, sedangkan AO itu adalah setengah A. Berarti kita tahu AO itu adalah setengah A. Maka OC itu adalah AC ya, 11 akar 2 dikurangi dengan AO. AO-nya berapa? Setengah A. Ini ya, paham ya? Nah, kemudian kita kuadratkan ya. 11 akar 2 ditambah 7 akar 2 bisa dijumlahkan karena sama yang di bawah tanda akar ya. Maka 11 tambah 7 18. Akar 2 nya tetap dikuadratkan ya. Dikurangi dengan 11 akar 2 dikuadratkan tetap ya. Kemudian ini 4 akar 2 ditambah setengah A. Kalau mau dijabarkan boleh, jadi 4 akar 2 ditambah setengah A dalam kurung ya dikali dengan 4 akar 2 ditambah setengah A. Kemudian kita kalikan masing-masing ya. Kalau di sini kita langsung pakai rumusnya, yaitu misalkan ada A ditambah B kuadrat, A ditambah B dikuadratkan, artinya berarti A kuadrat ya. Mana A kuadrat? Ya, jadi ini 4 akar 2 dikuadratkan, berarti kan 4 akar 2 kali 4 akar 2. Hasilnya yaitu 4 kali 4 16, akar 2 kali akar 2 hasilnya 2 ya, 16 kali 2. Ditambah dengan 2 kali 4 akar 2 ya. 2 kali 4 akar 2 dikali setengah A. Ketemunya ini ya, 4 akar 2 A. Kemudian ini juga gitu, dikuadratkan setengah A dikuadratkan setengah A kali setengah A yaitu 1/4 A kuadrat ya. Kita pakai rumusnya, yaitu misalkan ada A ditambah B dikuadratkan, artinya A kuadrat ya ditambah 2AB kemudian ditambah B kuadrat ya.
Misalkan ini adalah A-nya, ini B-nya, maka gunakan rumus itu, maka ketemu ini. Ya. Ini juga begitu. Misalnya A dikurangi B dikuadratkan, maka kan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat, ya, hasilnya. Ini dikuadratkan, hasilnya ini, ya. Kemudian dikurangi 2AB, artinya 2 kali A kali B ini. 2 kali 11 akar 2 dikali setengah A, hasilnya ini. Kemudian B kuadrat ini seperempat A kuadrat, ya. Nah, di sini ada 18 akar 2 dikuadratkan, ya. Artinya 18 kuadrat yaitu 18 kali 18 hasilnya 324, ya. Kemudian akar 2 dikuadratkan hasilnya 2, ya. 11 dikuadratkan hasilnya 121, akar 2 dikuadratkan 2. Nah, ini juga itu 16 kali 2 32, kemudian ini tetap, ya. 121 kali 2 242, ya, ini tetap, ya. Kita buka kurungnya, ini positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif, ya. Negatif ketemu negatif positif, dan ini positif menjadi negatif ketemu negatif, ya. Nah, kemudian 324 ini dikali 2 hasilnya 648. 121 dikali 2 242, ya. Nah, di sini perhatikan, di sini ada 4 akar 2A, ya. 4 akar 2A ini kemudian kita tambahkan, ya, dengan 11 akar 2A, hasilnya itu 15 akar 2A, ya. Kemudian seperempat A kuadrat di sini positif, kemudian di sini negatif, maka bisa dioperasikan dan habis 0 hasilnya, ya. Nah, kemudian di sini ada 32 dikurangi dengan 242, ya. 32 dikurangi dengan 242 hasilnya negatif 210, ya. Jadi ini kita tambahkan dengan itu, kemudian ini kita operasikan dari ini habis, kemudian 32 dikurangi dengan 242 hasilnya 210, ya. Nah, setelah itu ini, ya, jadi 648 dikurangi dengan 242 hasilnya itu 406. Ini negatif, kita pindah ke ruas kiri ditambah, ya, 210, ya. Ini tetap 15 akar 2A. Nah, setelah itu untuk ini kita jumlahkan dulu, 406 ditambah dengan 210 hasilnya 616, ya. Kemudian untuk mencari A, tujuan kita mencari A, ya. Ini 15 akar 2 dikali A, 15 akar 2 pengali, pindah ruas jadi pembagi, 15 akar 2. Nah, kita balik, ya, coba hanya di sini 616 per 15 akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2 untuk merasionalkan penyebutnya. Nah, karena ini belum rasional, ada bilangan akar di bawah tanda ini per, ya, jadi penyebut, maka kita rasionalkan. Kita kalikan 616 kali akar 2, 616 akar 2, kemudian 15 akar 2 kali akar 2 sama halnya akar 2 kali akar 2 2 kali 15, ya. Ketemunya di sini 15 kali 2. Nah, setelah itu 616 itu, ya, dibagi 2 dulu, ketemunya sekitar 308, ya. 308 dibagi 15 kita sederhanakan dapat 20, ya, sisa 8 per 15 akar 2. Nah, inilah maka hasil dari akhir dari nilai A itu sendiri, ya. Jadi A ketemu sama dengan 28 per 15 akar 2. Nah, itu adik-adik semuanya, penjelasan dari saya bisa dipahami dengan baik, ya. Semoga dapat memahami semua pembahasan ini dengan baik, ya, dan pastinya semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.